Bapak Ibu Guru, anak-anak yang saya kasih. Semua kita pada pagi hari ini hadir berkumpul di tempat ini dengan satu niat untuk intensi, yakni syukur. Semua kita tahu bahwa hari ini kita merayakan syukur ulang tahun sekolah. Yang keberapa? Ulang tahun. Bukan ulang hari atau ulang bulan. Ulang tahun. Sebuah perjalanan panjang memasuki usia yang ke-40. Kalau semua kita merayakan ulang bulan atau ulang hari, itu pasti ramai. Tapi ini ulang tahun, jadi 1 tahun sekali baru dirayakan. Kalau ulang hari berarti setiap hari kita rayakan, ulang hari. Atau ada yang di sini ulang hari, dia selalu merayakan setiap hari. Atau setiap bulan, ulang bulan. Baik, sebelum kita masuk kepada permenungan kita berkenaan dengan perayaan syukur kita hari ini, saya coba menguji kita punya kemampuan intelektual. Satu pertanyaan, dengar baik-baik. Ada 5 burung di atas pohon ketapang. Your name please? Hah? Via tembak 1. Tinggal berapa di atas pohon ketapang? Why? Give me the reason. Why? Kenapa tidak ada burung di atas pohon? Halo? Siapa yang bisa angkat tangan baru beri alasan? Halo, sopan santun, jaga sopan santun. Siapa yang mau jawab? Please raise your hand. Okay, ya, you stand up. Stand up. Rise up. Ya. Semua lari. Ya. Very simple. Halo, listen. Very simple. Kita tembak 1. Tujuan kita sasarannya itu 1. Tidak mungkin 5 di atas kok sasaran 5 memang. Tidak. Sasarannya 1. Entah kena atau tidak, semuanya pasti terbang. Benarkah tidak? Satu ajaran untuk anak sekalian. Ketika kita mau melakukan sesuatu, berpikir dulu. Kerjakan soal ujian itu, pikir dulu. Pikir dulu baru jawab. Dengar baik-baik dulu, baru jawab. Paham? 5 ekor sapi di dalam kandang, 1 melompat, tinggal berapa? Halo? 5 ekor. 5 cows. They are in the fence. They are in the fence. 1 jump. How many remain inside? 5 lompat, tinggal berapa di dalam kandang? Ayo. 5. Baik. Get up. Why? Tetapnya bagaimana? Give me the reason. Why? Tetap apa? Hah? Dia melompat. Melompat kemana? Halo, saya bertanya. 5 cows, 5 ekor sapi. 5 cows. They are in the fence. Mereka di dalam pagar. 1 jump. 1 jump. How many remain inside? Yeah, please continue. Berapa? 5. Why? Kenapa? Karena, halo, please listen. Listen to him. Iya, karena iya. Ingat, dengar pertanyaan baik-baik. 5 ekor sapi di dalam kandang. 1 melompat. Entah dia melompat ke dalam atau keluar, itu saya tidak bertanya. Saya hanya bertanya bahwa 1 melompat. Tinggal berapa di dalam kandang? Tetap 5. Pikir dulu.
baru jawab. Pikir dulu baru kerjakan soal ujian. Mental kita tuh kadang-kadang kita belum baca, saya sudah tahu semua. Belum baca, tetapi mental sudah tahu semua, itu yang menjadi penghalang, yang membawa kita kepada kegagalan itu sendiri. Dan itulah kebodohan kita. Sudah tahu? Kamu bodoh atau pintar? Bodoh atau pintar? Sendiri jawab bodoh. Supaya tetap jadi bodoh, makanya buat seperti itu terus tetap jadi bodoh. Semua kita tidak menginginkan, mengharapkan supaya kita tetap remain seperti itu, tetap tinggal seperti itu sampai kekal. Tidak pernah ada perubahan dan perkembangan. Menjadi orang bodoh dan tetap bodoh forever and ever sampai kekal. Itukah yang diharapkan? Hah? Apa yang diharapkan? Apa yang diharapkan? Apa sesungguhnya yang diharapkan oleh anak-anak sekalian? Halo? Halo? Please, those who want to speak, raise your hand. Halo, yang di luar, outside. Halo, dengar pertanyaan. Apa yang kamu harapkan sesungguhnya? Kamu dengar ke tidak? Mengerti ke tidak pertanyaan? Woi, mata melotot lihat saya, dengar ke tidak? Hah? Halo, pertanyaan saya ganti. Di usia yang ke-46 yang hari ini kita rayakan untuk lembaga pendidikan ini, apa sesungguhnya yang anak-anak harapkan? What are you expecting? Halo? Apa sesungguhnya? Yang tahu, please raise your hand. Angkat tangan. Siapa? Jadi kamu tidak ada harapan apa-apa, ha? Aduh, sedih sekali. Iya, silakan. Stand up. Take this mic. Ingin menjadi pintar. Ulang kuat lagi. Yang saya hanya ingin menjadi pintar. Ya. Ingin menjadi pintar, anak yang pintar. Siapa di antara kita mungkin mengharapkan menjadi anak yang bodoh? Angkat tangan. Jangan angkat tangan. Yang mengharapkan anak yang bodoh, jangan angkat tangan. Siapa yang mengharapkan supaya menjadi anak yang bodoh? Jangan angkat tangan. Siapa yang mengharapkan untuk menjadi anak yang bodoh? Jangan angkat tangan. Oh, jadi harapkan anak yang bodoh ya? Jadi, halo. Seringkali, halo, dengar. Seringkali kita matanya melontot begitu, tetapi pikiran kita itu melayang jauh. Kita tidak dengar orang yang ngomong. Ini pertanyaan. Jadi kita, guru ajar di sana, dia mata melotot dia begini. Tapi dia anggu begitu. Aku anggu begitu, tetapi apa? Hasilnya apa? Empty, kosong. Apa? Hasilnya apa? Empty. Halo, hasilnya itu apa? Empty. Artinya apa? Kosong. Zero. Nol. Pernah di salah satu sekolah saya ada pergi kunjungan. Lalu ibu kepala sekolah ini selalu mengeluh. Padahal anak-anak ini aduh bandelnya luar biasa. Guru mengajar, dia angkat kaki di atas meja. Satu kali saya pergi kunjungan ke sekolah itu, lalu saya ketemu dengan kepala sekolah. Lalu saya bilang, mari kita pergi ke sekolah tuh, di kelas yang mana? Masuk di situ, saya bilang mana yang itu, yang laki di sana tuh, dia tuh. Oh baik. Saya ke sana, lalu saya tanya, Ade, saya dengar ada ini orang yang geng di sini kak? Biasanya berkelahi, suka pukul-pukul. Begitu kak, benar kah tidak? Dia bilang, tidak benar. Kalau
Kalau benar, kita dua sudah berkelahi di sini. Lalu pada saat ujian terakhir, semua senang, lulus 100%, lulus 100%, gembira. Lalu saya bilang, "Adek, bagaimana? Lulus, Pater, lulus. Kau punya ijazah nilainya berapa semua?" Hei, ada 2 ini. Ada nilai 2. Lulus, tapi ada nilai ini. Saya bilang, "Adik, aku punya nilai ini nih, hanya untuk engkau. Aku tidak bisa bawa kemana-mana. Jadi lulus hanya untuk dirimu sendiri dan tetap begini terus. Dan siapa yang membuat nilai ini begini? Engkau, you." Kita bangga, senang, lulus. Tapi lihat juga di bawah. Nilainya itu berapa? Belum apa-apa sudah coret baju, garis sana sini, robek baju. Datang lihat nilai 2. Hei, senang sampai robek baju. Ya, senang, nilai 2. Bangga. Hari ini kita gembira, kita bangga, syukuran ulang tahun sekolah di usia ke-46. Perjalanan waktu 1 tahun memasuki usia yang ke-46 ini, kita melihat bahwa lembaga pendidikan ini sudah menghasilkan sekian banyak orang dan sudah menjadi orang-orang yang ada di mana-mana. Baik tidaknya itu bukan dipersalahkan kepada lembaga pendidikan ini. You, everybody. Yang menjadi pelakonnya itu kita ini. Jadi jangan kita gagal lalu kita blame on others, blame orang lain, kita mempersalahkan orang lain. Please blame on yourself. Persalahkan dirimu. Look at yourself. Kenapa saya gagal? Dan itu harus menjadi satu pertanyaan yang tetap terus direnungkan. Kamu pernah bertanyakan tidak? Kalau tidak berhasil? Hah? Halo? Pernah bertanyakan tidak ke dalam diri? Kalau ulangan atau ujian dapat nilai merah, pernah bertanyakan tidak? Kamu tanya apa? Hah? Apa yang kamu pertanyakan? Kenapa? Silakan, angkat tangan. Ayo, silakan. Siapa yang? Ya, silakan. Beri. Kuat. Kenapa dapat nilai merah? Kenapa saya dapat nilai merah? Saya bertanya dan bukan hanya tetap terus bertanya. Saya bertanya dan berusaha berjuang untuk menemukan kenapanya itu. Jadi pertanyaan why-nya itu yang harus saya temukan jawabannya. Bukan hanya tetap sepanjang tahun hanya bertanya why tanpa menemukan jawaban. Itu berarti kita juga tidak ada usaha, tidak ada perjuangan. Baik, kembali kepada perayaan kita hari ini. Hari ini kita bersyukur. Kita bersyukur dan bergembira karena dalam lembaga pendidikan ini memasuki usia yang ke-46. Jadi usia yang ke-46 ini sudah menghasilkan sesuatu. Banyak orang yang sudah mendapat pekerjaan, sudah mendapat posisi, tugas di sana sini. Orang-orang yang baik yang tamatan ini sudah dihasilkan dari lembaga pendidikan ini. Dan tinggal kita-kita ini yang masih ada di lembaga pendidikan ini. Menjadi pertanyaan kita di hari raya syukur ini. Apa yang bisa saya buat membantu lembaga pendidikan ini supaya tetap hidup, tetap berkembang ke arah yang baik. Kembali kita melihat bacaan suci hari ini. Bacaan pertama tadi diambil dari mana? Halo? Surat Rasul Yakobus atau surat Rasul siapa?
Surat siapa? Kepada jemaat di mana? Tesalonika. Paulus dia memberi satu nasihat yang sangat baik. Dan beberapa poin penting yang perlu kita renungkan dalam perayaan syukur ini. Yang pertama, kita hendaknya selalu membangun sikap hidup yang baik. Jauhkanlah kejahatan. Halo, yang di belakang itu dengar. Di belakang itu dengar baik-baik, bapak-bapak di belakang itu. Jauhkanlah kejahatan, lakukanlah yang baik. Itulah yang diharapkan. Dan yang berikut, bangunlah sikap hidup doa. Doa. Semua kita yang ada di sini nih orang beriman atau tidak beriman? Halo, beriman atau tidak beriman? Siapa yang tidak beriman angkat tangan? Ada. Entah dia ingat kita beriman. Agama apa saja, kita ini adalah orang beriman. Dan sebagai orang beriman, kita hidup sesuai dengan ajaran iman kita. Dan ajaran iman kita itu sesungguhnya selalu mengarah kepada kebaikan. Benarkah tidak? Halo, benarkah tidak? Ya. Dan justru itulah yang harus kita lakukan di dalam lembaga pendidikan ini. Mari kita tetap terus bersyukur dan tetap terus berdoa kepada Tuhan. Kita juga menyadari bahwa perjalanan lembaga pendidikan ini memasuki usia yang ke-46 itu tidak mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, kegagalan dan kesuksesan. Namun ingat, hari ini kita sungguh-sungguh diyakini, dan keyakinan itulah yang membawa kita dalam perayaan syukur ini, bahwa Tuhan yang kita imani selalu tetap setia bersama-sama dengan kita. Amin. Dan justru itulah yang kita syukuri. Kita menyukuri kasih setia Tuhan yang selalu tetap bersama-sama dengan kita. Kita bersyukur bukan untuk diberkati, tetapi kita bersyukur karena kita sudah diberkati. Mari kita tetap terus selalu membangun sikap hidup kita untuk selalu tahu bersyukur. Sebagaimana satu orang kusta tadi. Ada berapa orang kusta tadi? 10. Yang kembali untuk bersyukur berapa orang? 10. Satu orang. Bayangkan, 10 hanya tahu satu saja yang bisa tahu bersyukur. Mari kita membangun hidup kita untuk selalu tetap bersyukur. Kita bersyukur bukan supaya diberkati, tetapi kita bersyukur karena hidup kita ini sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.